Kalau kamu pikir Toyota lahir dari pabrik mobil, kamu salah. Toyota lahir dari suara kayu dipahat, dari mesin tenun yang macet, dan dari satu orang yang hidupnya miskin. Namanya Sakichi Toyoda. Bukan CEO, bukan selebritas, tetapi kalau kamu hari ini pernah naik mobil Toyota, kamu sedang merasakan dampak dari ide yang ia lahirkan lebih dari seabad yang lalu. Sakichi Toyoda lahir tahun 1867 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kosai, Shizuoka. Ayahnya Ikichi adalah petani, sekaligus tukang kayu untuk menghidupi keluarga. Sakichi Toyoda sejak kecil ikut membantu, bukan karena hobi tapi karena hidup yang memaksa. Di masa itu, Jepang sedang berubah besar. Era modernisasi awal, tapi buat orang desa, perubahan itu tidak otomatis membawa makanan ke meja. Kemiskinan justru terasa nyata. Sakichi Toyoda bukan anak yang paling pintar di kelas, tetapi dia punya kebiasaan yang membuatnya berbeda. Dia suka mengamati masalah kecil sampai menemukan akar masalahnya. Ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Kenapa pekerjaan menenun kain yang jadi sumber hidup banyak keluarga begitu berat, lambat, dan sering gagal? Sakichi Toyoda mulai bereksperimen. Bukan di laboratorium modern, tetapi di tempat yang sempit dengan alat seadanya. Ia ingin membuat alat tenun yang lebih efisien, supaya satu orang bisa menghasilkan lebih banyak kain, lebih rapi, dan lebih cepat. Dan tentunya tanpa mengorbankan banyak tenaga manusia. Dari sinilah kita mulai melihat pola yang kelak jadi DNA Toyota. Perbaikan kecil yang terus-menerus, bukan keajaiban yang instan. Perjalanan Sakichi penuh kegagalan. Satu rancangan gagal, dia bongkar lagi. Benang putus, dia cari penyebabnya. Mesin macet, dia pikirkan sistem agar mesin bisa mengerti ada masalah. Lalu lahirlah satu konsep yang kelak terkenal di dunia manufaktur. Jidoka, prinsip bahwa mesin harus berhenti otomatis saat terjadi masalah, supaya kualitas tidak rusak dan kesalahan tidak diteruskan. Ini bukan sekedar teknologi, ini filosofi. Kalau ada masalah, hentikan, cari sebabnya, perbaiki sampai tuntas. Pada tahun 1924, Sakichi menyelesaikan salah satu inovasi terbesarnya, Toyoda tipe G Automatic Loom, mesin tenun otomatis dengan sistem pergantian shuttle tanpa henti, yang pada masanya dianggap revolusioner. Pada tahun 1926, berdirilah perusahaan untuk memproduksi dan menjual inovasinya, Toyota Automatic Loom Works, yang kini dikenal sebagai Toyota Industries. Lalu datanglah momen yang mengubah sejarah. Pada tahun 1929, perusahaan Inggris, Platt Brothers, membeli hak produksi dan penjualan tipe G di banyak negara. Nilainya disebut sebagai 100.000 euro, angka besar pada masa itu. Dan disinilah plot twist-nya. Uang itu tidak dipakai Sakichi untuk hidup mewah. Ia memberikannya untuk mimpi yang lain. Milik anaknya, Kiichiro Toyoda. Mimpi membangun mobil. Bayangkan, dari mesin tenun, lahirlah mimpi mobil. Dari desa miskin, lahir fondasi industri. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa keluarga Toyoda berani masuk dunia otomotif di saat Jepang belum punya tradisi mobil? Di part 2 kita akan masuk ke masa paling berbahaya, ketika mimpi itu bisa saja mematikan semua yang sudah dibangun Sakichi. Kalau sebelumnya kita lihat Sakichi Toyoda menciptakan tipe G, membangun perusahaan, lalu menjual hak paten ke Platform Brothers tahun 1929, dan uangnya dipakai untuk satu hal yang terdengar gila, membuat mobil. Tapi ingat, Toyota belum ada. Jepang belum punya industri otomotif sebesar Eropa dan Amerika. Dan kegagalan bisa menghancurkan bisnis keluarga. Sakichi wafat pada Oktober 1930. Setelah hidupnya ia habiskan untuk penemuan, tapi yang ia wariskan bukan cuma uang dan perusahaan, melainkan cara berpikir. Jangan takut berhenti saat ada masalah, cari akar sebab masalahnya, dan kualitas di atas segalanya. Kiichiro Toyoda melanjutkan, membangun riset mesin dan otomotif di bawah perusahaan keluarga. Toyota Global menuliskan bahwa Kiichiro memakai spirit dan basis bisnis dari ayahnya untuk masuk otomotif. Pada tahun 1933, Toyota Automatic Loom Works berubah bentuk menjadi Automobile Department.
Ini langkah yang mahal, riset mesin, impor peralatan, trial and error, dan yang paling sulit, kepercayaan pasar. Mobil pertama Toyota muncul pertengahan 1930-an, dan pada tahun 1937, Toyota Motor Company resmi berdiri sebagai entitas terpisah. Di fase ini, tantangannya bukan cuma teknologi, tapi budaya kerja dan efisiensi. Jepang harus mengejar manufaktur barat. Disinilah filosofi Sakichi hidup. Mesin harus bantu manusia, bukan memperbudak manusia. Kesalahan harus dihentikan, bukan disembunyikan. Perbaikan harus dilakukan terus-menerus. Toyota kemudian tumbuh jadi manufaktur global dengan reputasi kualitas dan efisiensi. Di era modern, Toyota sering disebut sebagai produsen mobil terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 10 juta kendaraan per tahun. Yang penting untuk penonton, Toyota bukan besar karena satu mobil viral. Toyota besar karena sistem, kualitas, proses, dan budaya. Tapi dunia otomotif tidak berhenti. Sekarang musuh Toyota bukan sekedar merek Jepang lain, melainkan gelombang baru, mobil listrik, dan banyak yang datang dari Tiongkok. Pertanyaannya, bagaimana ini mengancam Toyota, khususnya di Indonesia? Kita bahas di part ketiga. Toyota dibangun dari filosofi, hentikan masalah, perbaiki, sampai tuntas. Tapi hari ini masalahnya bukan mesin macet. Masalahnya adalah perubahan zaman. EV murah dan agresif dari Tiongkok masuk pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Data industri Indonesia menunjukkan merek Tiongkok makin terasa. Gakindo pun pernah menulis bahwa BYD, Chery, Wuling, dan Denza mulai muncul di jajaran penjualan retail tertentu. Media juga melaporkan tren besar penjualan merek Tiongkok melonjak, dan pangsa pasar mereka naik dengan EV sebagai salah satu pendorongnya. Dan bukan cuma jualan. Reuters melaporkan BYD berencana menyelesaikan pabrik besar di Indonesia dengan kapasitas produksi yang signifikan, menunjukkan komitmen jangka panjang. Walau ditekan, Toyota masih dominan di penjualan mobil secara umum. Mark Lyons mencatat misalnya di November 2025 Toyota masih di sekitaran 29% market share Woolly Sales bulanan Indonesia, meskipun turun year on year-nya. Namun yang menarik, di bulan yang sama Mark Lyons juga mencatat BYD naik cepat. Angka pertumbuhannya tinggi, menandakan kompetisi makin ketat. Kenapa EV Tiongkok mengguncang Toyota di Indonesia? Jawabannya karena banyak pemain EV Tiongkok kuat di 3 hal ini. Pertama, harga dan fitur. Kedua, kecepatan model baru. Dan yang ketiga, rantai pasok baterai yang matang. Ini bukan opini kosong. Di level global, laporan seperti ECCT dan liputan Reuters menunjukkan pabrikan Tiongkok punya keunggulan besar di transmisi ZEV. Toyota cenderung ambil strategi bertahap, hybrid, lalu elektrifikasi lebih jauh. Di Indonesia, pendekatan ini masuk akal karena infrastruktur charging belum merata, daya beli sensitif, dan kebutuhan mobil keluarga dan operasional ini tinggi. Namun tekanan tetap nyata. EV Tiongkok mempercepat ekspektasi konsumen, fitur melimpah, harga murah. Toyota harus menjawab dengan kombinasi efisiensi, layanan purna jual, dan elektrifikasi yang tepat. Kalau Sakichi Toyoda hidup di hari ini, mungkin ia akan bilang, jangan takut pada mesin baru, takuti kebiasaan menunda perubahan. Toyota lahir dari keberanian, berpindah dari tenun ke mobil, sekarang tantangannya sama. Berpindah dari era bensin ke listrik tanpa kehilangan kualitas dan kepercayaan. Pertanyaan untuk kamu sekarang, kalau kamu jadi Toyota, kamu pilih yang mana? Gaspol EV penuh atau berharap lewat hybrid dulu? Tulis pendapatmu.